Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada minggu hari ini kita masih dikumpulkan bersama-sama, walaupun masih secara online, daring, tapi kita percaya kuasa Tuhan tetap sama, amin. Mari kita persiapkan hati kita memuji namanya. Hadiratmu
Sama-sama katakan Engkau yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menaruh setiap daripada kami hati dan roh seperti Daud yang memuji-muji, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sambut ibadah ini, yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Ada sukacita, amin? Amin. Mari kita bersukacita di hadapan-Nya. Bersama dengan Tuhan kita melakukan banyak perkara besar. Sama Yesus lakukan perkara besar. Sama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, ampun, Dia membenarkan, Dia menyucikan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguruskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Lebih lagi kita memuji Tuhan, amin. Kita bersyukur di hadapan-Nya, sebab sikap hati itulah yang dicari Tuhan. Mari walaupun kita sebagian dari di rumah, kita senang memuji Tuhan, amin. Kebaiknya dengan hati
dalam Tuhan? Ada sukacita, amin? Saudara merasa terberkati? Mari kita persiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima setiap janji Allah, setiap janji firman-Nya. Dalam
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah kepadamu walaupun lewat online. Tapi sukacita kami Tuhan tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan Tuhan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Sucikan kuduskan hamba-Mu, lahirkan dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Karena firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami Tuhan dan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah. Haleluya, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati, puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Kita berjumpa lagi walaupun masih online, tapi sukacita kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Tidak ada yang memisahkan kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tidak terasa sudah awal bulan, amin, Oktober. Sebentar lagi Natal. Saya punya teman sudah share di grup, waduh udah Imlek loh, Natal belum. Udah Imlek dia udah sibuk katanya. Bikin heboh sedikit katanya. Saya bilang heboh itu mau siapin angpau atau mau minta angpau. Luar biasa ya, aduh silang. Waktu cepat berlalu dan tidak terasa seminggu itu cepat banget. Karena percepatan waktu sekarang. Makanya kita minta Tuhan untuk kita bijak menghitung hari-hari. Artinya hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita, lakukan yang terbaik. Minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, puji Tuhan. Haleluya. Kita mau membahas tentang takutlah akan Tuhan ya. Takutlah akan Tuhan maka kita akan hidup, dan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di dalam Amos ya, Amos 5 ayat 6. Di situ dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, tapi kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan, di sini kita lihat Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Saya tidak baca yang diberkatinya, tapi saya mau baca bagaimana orang kalau hidup mengandalkan kekuatannya. Mari kita lihat Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Amin. Tidak berpenduduk bukan berarti dia tinggal di tengah hutan yang nggak ada apa-apanya, bukan. Tapi dalam arti kekosongan dalam jiwa kita, kekosongan dalam hidup kita, tanpa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, maka hidup kita adalah hampa, ya, jiwa kita kosong, ya, hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ya, kita hidup selalu terintimidasi, bahkan hidup kita akan menjadi budak dosa, ya, kita masih dikuasai oleh dosa, kita akan menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Tapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, ia mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, nah, setiap kita yang jauh daripada Tuhan tidak akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita boleh memiliki banyak uang, ya, memiliki segalanya, mempunyai harta sedunia, mempunyai jabatan, ya, mempunyai titel, ya, mempunyai kekayaan yang berlimpah. Tapi saya jamin dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti tidak ada kedamaian dalam hidup kita. Amin. Karena roh kita tahu bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita harus kembali kepada habitat asli kita, yaitu surga. Apa yang kita cari? Cari surga. Cari Tuhan. Maka kita akan hidup. Hidup yang bagaimana? Bukan hidup di dunia yang 70, 80 tahun. 90 tahun. Ya, paling kencang 100 tahun. Tapi hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Itu yang kita cari.
saat ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Selama ini kita perlu Tuhan. Tapi selama ini betapa orang sudah jauh daripada Tuhan. Maka sebetulnya lewat pandemik ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, semua adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Semua adalah sia-sia. Apa yang kita sangat butuhkan saat ini, kita perlukan saat ini adalah Tuhan. Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan yang memimpin hidup saya dan saudara. Walaupun dalam keadaan pandemi, walaupun mungkin penghasilan kita berkurang, walaupun mungkin banyak mengalami goncangan dalam hidup kita, terutama dalam perekonomian, dalam keuangan. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup saya dan saudara, kita tetap kuat. Karena firman Tuhan berkata, kesusahan hari ini cukup untuk sehari. Kesusahan besok itu urusan Tuhan. Tuhan membuat kita kaya dalam sekejap, bisa? Bisa. Tuhan membuat kita miskin, bisa? Bisa. Sekarang kalau kita punya harta sedunia, tapi tidak mempunyai Tuhan, ya, tidak mempunyai jaminan keselamatan dalam hidup kita, semua sia-sia. Dalam pandemi ini berapa banyak orang kaya yang mati. Tiba-tiba dipanggil, mati. Terus dipanggil, benar, panggil kemana dulu? Benar. Jangan seperti Salomo bilang, semua yang dia kerjakan, tapi nanti orang lain yang nikmati. Amin. Kita lihat Pengkhotbah. Pengkhotbah 2. Di sini dikatakan bahwa Pengkhotbah 2 di ayat 17 berkata, oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dikatakan usaha menjaring angin. Amin. Nah, dikatakan semua adalah sia-sia, ya. Ada lagi dikatakan firman Tuhan seperti Salomo katakan, nanti dia mengerjakan, nanti orang lain yang nikmati. Ya. Nah, artinya semua itu adalah sia-sia. Bisa kita hidup di bawah matahari ini. Bahkan dia bilang Allah buat menyusahkan kita. Tapi di akhir daripada Pengkhotbah berkata, di akhir Pengkhotbah berkata, takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ya. Semua tuh jeripaya sia-sia. Ya. Dia di ayat-ayat 11 juga berkata, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu, untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, maka tak ada keuntungan di bawah matahari. Artinya, hidup kita bagaikan uap. Ya, hidup kita bagaikan sebutir pasir yang diterbangkan angin, sudah nggak ada lagi. Nah, hidup kita seperti itu, kayak menjaring angin. Coba angin jadi jaring lah, bisa? Nggak ada. Hampa, artinya sia-sia. Angin bisa kita rasakan, bisa. Tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa kita menangkapnya. Itulah hidup kita. Amin. Jadi kita sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hidup kita sangat harus mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang kita lihat saat ini, manusia mengandalkan kekuatannya, manusia yang dengan mengandalkan manusia, kita lihat saat ini. Lihat, ya. Saya mau katakan kita kalau kita kerja, benar, kita kerja, kita bisa bangun pagi-pagi. Takut telat karena takut dimarahin bos, takut dipotong gaji. Benar, sumber segala berkat adalah daripada Tuhan. Tapi kalau buat Tuhan, kalau kita telat, kalau kita santai, itu kita anggap biasa. Karena Tuhan tidak kelihatan. Padahal Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat, lebih baik kata firman Tuhan, kita takut akan Tuhan daripada manusia. Ayo lihat Kisah Para Rasul 5 ayat. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Di sini dikatakan, tetapi Petrus
Firman itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kita harus lebih takut akan Allah daripada manusia. Karena Allah sumber segala berkat buat saya dan saudara. Coba kalau kita takut akan manusia. Saat ini, wah, kalau kita mencari Tuhan banyak alasan, ya. Wah, takut telat lah, cepat-cepat udah pergi kerja. Nah, di saat dalam keadaan pandemi begini, banyak yang di PHK. Siapa tanggung jawab? Mengandalkan manusia? Maka Alkitab bilang, terkutuklah manusia mengandalkan manusia. Karena kita berharap menyenangkan hati bos, supaya gaji naik. Tapi kalau buat Tuhan enggak, enjoy, santai, tarsok, ntar lah. Nah, kita mau menyenangkan hati manusia. Buat Tuhan, sering kita nggak ada. Ya, sering kita bilang, ya nggak ada waktu lah buat baca kitab. Aduh, udah kecapean, udah kemalaman, nggak baca. Berdoa, aduh nggak ada waktu. Soalnya tadi ada meeting. Ya, meeting beneran atau meeting palsuan nggak tahu. Ada yang bilang, meeting, waduh mijit yang penting-penting ada gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu meeting beneran atau enggak. Ya kan, dia bilang sibuk mau meeting, ya kan. Nah, terus kalau kita buat shopping ada, buat jalan-jalan, kumpul-kumpul sama teman, fellowship yang bukan di dalam Tuhan ya. Buat fellowship, makan, jalan-jalan, minum-minum, ada waktunya. Makan-makan ada waktu. Chat teman, main handphone, nonton, selalu ada waktu yang tersedia buat kita. Amin. Buat nonton bisa berseri dari berapa seri sampai berapa seri. Kadang belum sampai waktunya kita udah tongkrong dulu. Aduh, nanti takut kelewatan sambungan ceritanya, nanti lupa. Tapi kalau buat baca firman, gua baca sampai di mana ya kayaknya. Aduh, di mana ya? Aduh, kayaknya nggak sempat deh, mau nonton dulu dah. Itu namanya kita dikatakan kita itu terkutuk. Kenapa? Karena kita mencari kesenangan diri kita dengan keinginan kita di dalam dunia, keinginan daging. Ayo, kita lebih banyak habis waktu untuk baca Alkitab, buat nonton, buat sharing, atau kita banyak waktu buat kesibukan kita. Ya. Kadang kita tidak pikir 24 jam Tuhan kasih kita. Berapa jam kita hanya bisa duduk diam di kaki Tuhan. Padahal kesehatan itu datangnya daripada Tuhan. Berkat datangnya daripada Tuhan. Ya. Berkat datangnya daripada Tuhan. Kesehatan datangnya daripada Tuhan. Ya. Kalau saat ini kita masih ditegur oleh Tuhan, bersyukur, berbalik kepada jalan Tuhan. Berbalik. Pandemik ini mengingatkan kita, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup mengambil. Amin. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita, ya. Kita lihat di dalam, semua apa yang kita miliki bukan kita yang hebat. Ulangan 8 ayat 18. Bukan kita yang hebat, tapi karena Tuhanlah kita bisa memperoleh semuanya daripada itu. Tapi manusia lupa. Apalagi dia sudah punya posisi yang tinggi, punya karya yang hebat, ya, punya usaha, punya perusahaan, punya segalanya, dia sudah mulai lupa dengan Tuhan. Nggak ada waktu yang dia dikatakan. Buat makan teman-teman ada, fellowship teman-teman yang bukan di dalam ibadah bisa, nonton bisa. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya, bukan dengan kerja kerasmu engkau bersusah payah. Memang itu pasti harus bekerja keras dan bersusah.
Artinya kita perlu perjuangan untuk bekerja keras, tapi yang memberkati kita adalah Tuhan. Amin. Ya, jadi Tuhan Allahmu, sebab Ialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya. Tuhan mengingatkan kita, sadar, kamu manusia, kamu bukan siapa-siapa. Nah, ya, sadar manusia. Bukan hebatnya kamu, bukan karena kamu bertitel, bukan karena kamu sarjana, bukan karena kamu profesor, ya, bukan karena kamu pintar, kamu punya gelar, bukan. Semua berkat datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Benar nggak? Coba kita lihat, apa sih manusia, ya? Manusia diandalkan. Manusia kita seperti apa? Lihat di dalam 1 Korintus 4. Biar kita sadar. Ada adik angkat saya berkata, katanya, manusia itu kalau sudah ini nanti kalau meninggal tuh kayak debu ya. Oh iya, saya bilang. Kalau kamu mau lihat kamu debu enggaknya ya lihat lagi. Saya bilang ini firman Tuhan, saya kasih dia firman Tuhan. Ya. 1 Korintus 4 ayat 13, 1 Korintus 4 ayat 3, 1 Korintus 4 ayat 13, di sini dikatakan, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan beramal, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran bagi segala sesuatu sampai pada saat ini. Rasul Paulus mengumpamakan dirinya adalah sampah dunia. Bahkan disamakan dengan kotoran. Kita manusia. Itulah gambaran kita sebagai manusia. Manusia, apa yang kita banggakan? Nggak ada. Ya, kita lihat Yesaya 64. Biar setiap kita sadar siapa kita. Supaya kita sungguh mencari Tuhan. Kita berhasil. Kita maju, kita sukses, kita punya segalanya. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam keadaan pandemik begini, kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ya, Tuhan mengingatkan kita. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kalau bukan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita, kita bukan siapa-siapa. Bahkan kesalahan kita aja seperti kain kotor. Betapa kita ini tidak ada gunanya. Tapi Yesus datang ke dunia ini membuat kita berharga di matanya. Menjadikan kita adalah biji mata Tuhan. Menyelamatkan kita yang harusnya masuk neraka, tapi kita masuk surga. Bisa menikmati kehidupan kekal. Apa yang kita cari? Ya, surga. Apa yang kita cari? Tuhan. Kekekalan hidup. Dalam keadaan sekarang Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah fana. Orang kaya, banyak duit. Banyak orang kaya meninggalkan pandemi. Apa yang mereka bawa? Kalau mereka tidak memiliki Tuhan, harta kekayaan mereka? Enggak. Nguburin aja keluarga nggak boleh ikut. Ya, yang nguburinnya ada yang ada petugasnya cuma berapa orang. Jangankan taruh di rumah duka, jangankan taruh di rumah. Dilihat sama keluarga aja tidak boleh. Langsung dikubur. Apa arti hidup kita? Bagaikan uang. Bagaikan apa tadi? Sampah dunia, sampah kotoran. Bagaikan kain kotor. Lihat lagi. Ya. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Apalagi sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Bayangin, itu bangsa-bangsa, itu pulau-pulau penuh dengan manusia, tapi hanya seabu halus.
Dikatakan bangsa-bangsa itu hanya setitik air dalam timba. Tahu timba? Buat untuk ambil air. Kan biasa ada sumur, masukin ember, turun, cendok naik di ini. Itu setitik air. Bayangin saudara. Itu hidup kita. Manusia sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat kelanjutan. Kenapa Tuhan izinkan pandemik ini terjadi? Karena ya dikatakan tadi, manusia sudah lupa dengan Tuhan. Tidak ada waktu buat Tuhan. Ya benar. Minggu aja juga karena nggak ada waktu. 6 hari kita bekerja, 6 hari kita bekerja, 1 hari buat Tuhan aja nggak ada. Bukan 1 hari, cuma 2 jam, 3 jam, nggak ada. Kita bilang sibuk. Nah saat ini mau dibilang apa? Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang punya segala-galanya. Di saat manusia mulai sombong, di saat manusia mulai ingin menyaingi Tuhan, disitulah Tuhan mengingatkan kita lewat apa? Pandemi. Karena sudah akhir zaman. Tuhan ingin kita kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Tuhan kita ingin kita berbalik kepada Tuhan. Karena manusia sudah jauh daripada Tuhan. Karena kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi. Manusia seolah nggak butuh Tuhan. Ya. Nah, mereka mau cari apa sekarang? Gampang, di mana? Ya tanya apa? Di Google. Ya, tanya di Google. Orang yang bodoh yang nggak tahu jalan tanya di Google, jadi pinter tahu jalan sampai juga. Semua mengandalkan apa? Teknologi yang canggih. Dan itu adalah akhir zaman. Daniel berkata, Daniel 12 ayat 4. Pengetahuan bertambah itu adalah akhir zaman. Ya. Kita lihat di dalam Daniel. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan menyemateraikanlah kitab ini sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Semakin pengetahuan bertambah, orang sudah tidak membutuhkan Tuhan, tidak memerlukan Tuhan karena dia merasa semua dia bisa. Apa yang dia tidak bisa miliki? Oh, ada yang mau bikin matahari, mau bikin bulan lebih terang daripada yang alami yang Tuhan buat. Berarti kita mau seperti bangsa waktu kejadian di Babel. Manusia ingin membuat menara Babel sampai ke langit, menyaingi Tuhan. Nah, saat ini juga Tuhan menegur setiap kita manusia. Kembali kepada kasih mula Tuhan. Bahwa engkau bukan siapa-siapa. Tadi malam baru dikatakan, kita bercerita. Waduh, katanya nanti tsunami, katanya ada isu-isu tsunami. Kita mau kemana ya katanya. Nah, kalau keluar, kalau ada gempa, ada tsunami, kita mau lari kemana? Ya udah lari ke atas, artinya bukannya lari ke atas, artinya hati kita cuma duduk diam. Anak saya bilang, kita duduk diam lah, berdoa sama Tuhan. Ya itu jawaban yang tepat. Mau kemana? Kalau tsunami datang, kamu di luar juga dibawa ombak. Mau gempa dan tsunami, habis juga kita. Satu, milikilah Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Miliki Tuhan. Kembali kepada kasih mula Tuhan. Lebih dekat dengan Tuhan. Berapa waktu yang kau siapkan buat Tuhan, itu yang harus kita perbaiki. Mau alasan apa? Sekarang buat Tuhan gak ada waktu. YouTube banyak khotbah-khotbah, tapi hati-hati juga. Banyak khotbah yang bisa membuat kita salah tanggapan nanti. Ya, cari hikmat Tuhan. Ya, jadi jangan sembarangan juga. Ya. Nah, bahwa tujuan hidup kita adalah kembali kepada habitat kita, kembali kepada Sang Khalik kita, yaitu mencari Tuhan supaya apa? Kita masuk surga. Tuhan masih berikan kita kesempatan bersyukur. Saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan bersyukur. Kita bisa merubah, kita bisa bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Jangan kita memakai
waktu kita lebih banyak untuk menikmati hal-hal yang tidak memberikan faedah kepada kita. Ya, nonton, ya, terus hal-hal yang tidak berguna, yang menyita waktu kita. Sedangkan kita buat Tuhan, waktunya cuma seujung kuku. Jadi, Yesaya 55 Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya katakan kita orang-orang yang adalah yang bersyukur. Orang-orang yang masih dikasih kesempatan untuk kembali kepada kasih ulah Tuhan. Coba banyak orang yang karena pandemi langsung COVID over game. Langsung finalis dia. Langsung dikubur. Nggak tunggu hari esok. Hari ini mati, hari ini dikubur. Kita ada orang-orang yang bersyukur, yang masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Apa yang kita cari? Perkenanan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini masalah boleh ada, tapi kita boleh melewati. Amin. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Ya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Ya. Perkenanan Tuhan. Pandemik ada, masalah ada. Tapi ingat, Tuhan yang memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, siapkan waktu yang lebih banyak buat Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan kita kepada kekuatan Tuhan. Amin. Mengandalkan manusia. Mengandalkan bos kita. Di PHK, bos juga gak tanggung jawab. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan saya dan saudara. Dia punya 1001 cara untuk membuka pintu berkat buat saya dan saudara. Ya. Amin. Kembali kepada kasih mula Tuhan. Kalau saat ini masalah terjadi kepada kita, mungkin kita jauh daripada Tuhan. Satu lagi ayat terakhir dah. 2 Tawarik 7. Mungkin tanpa kita sadari, Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada kasih mula Tuhan. Betapa kita jauh. Mungkin saat ini kita digoncangkan dalam ekonomi, dalam sakit penyakit. Tuhan mengingatkan 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menolong belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang di atas dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apapun yang kita alami saat ini, ayo merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Maka janji Tuhan, Dia akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Saat-saat ini Tuhan banyak mengingatkan setiap kita umat-umat Tuhan. Karena Tuhan tidak inginkan satupun umat manusia binasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita nutup firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk siang hari ini Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa Tuhan kami sangat membutuhkan Engkau. Di saat perkenananmu Tuhan kami mencari Engkau. Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan. Biarlah kami, setiap kami yang sudah menjauh daripada Engkau, firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih mula-mula Tuhan. Bahwa kami mencari Tuhan, bahwa kami akan memperoleh hidup, yaitu kehidupan yang kekal.
Tuhan, ajar kami tidak untuk mengandalkan kekuatan kami dan mengandalkan kekuatan manusia, tapi kami mau hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kami binasa dan tidak berarti apa-apa. Hidup kami bagaikan kain kotor Tuhan, hidup kami bagaikan setitik air Tuhan, hidup kami bagaikan sampah, bahkan seperti kotoran ya Tuhan. Bapa, di saat kami datang kepadamu, di saat kami mencari Engkau ya Tuhan, maka hidup kami berharga di matamu. Terima kasih Bapa Syurgawi, materaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Bapa Syurgawi, haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari setiap kita arahkan tangan kita ke perjamuan ini. Tuhan Yesus mengingatkan kita perjamuan ini. Rasul Paulus berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Tuhan, perjamuan ini mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semua, supaya kami memperoleh kehidupan kekal dan supaya kami memperoleh keselamatan. Tuhan, yang Engkau sucikan, kuduskan perjamuan ini, lahirkan dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, ubahkan roti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini menjadi darah-Mu. Bapa, Engkau memberkati, Engkau sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salibnya, mari saya undang makin berdiri. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari setiap kita naikkan ucapan syukur kita masuk dalam penyembahan. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau masuk ruang maha yang kudus. Kita ingin lebih lagi di dalam Dia. Haleluya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan.
Engkaulah yang layak kami puji, kami sembah. Engkaulah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Biarlah segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah siang hari ini. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami semakin dikuatkan, diteguhkan iman kami di dalam Engkau. Bahkan kami boleh semakin intim di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk mempertahankan iman kami di dalam Engkau. Sampai waktunya kelak kami akan bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, hadiran-Mu, lawatan-Mu untuk siang hari ini. Baik yang ada di tempat di sini maupun yang di rumah, dimanapun mereka berada, Bapa Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh lebih lagi berjalan dengan tuntunan firman-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan hati yang senantiasa taat setia, selalu berada di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Semakin hikmat marifat Engkau tambahkan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih dan lebih lagi disampaikan melalui hamba-Mu kepada kami semua. Dan juga Tuhan, kami mau sepakat sehati mengangkat tangan kami semua. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat-jemaat di GKPR Living Bread. Kami percaya ketika Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau juga Tuhan Allah yang menyertai. Engkau Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya, mujizat dan heran senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam sepanjang kehidupannya Tuhan. Setiap serangan balik berupa apapun kami mau tolak, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun anak-anaknya berada, kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa memberkati. Engkau Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan setiap anak-anaknya, karena kami percaya Engkau akan memuliakan nama-Mu melalui keluarga ini secara luar biasa. Ikat keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini dengan tali kasih-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Keharmonisan, sukacita, damai sejahtera senantiasa ada di dalam keluarganya. Dan juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau pada hari ini Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Agar kami semua boleh lebih lagi melayani Engkau, kami semua boleh lebih terbeban lagi dalam pelayanan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan juga untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ibadah secara online di rumah Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah senantiasa mengurapi mereka semua dan mengirimkan malaikat-Mu melindungi kami semua. Tutup bungkus dengan kot-kosa dari Yesus Kristus. Senantiasa berikan kami hati yang haus rindu akan hadirat dan firman-Mu Tuhan. Setiap penyakit sampar Engkau halaukan daripada kami semua. Kami percaya di luar sana mungkin terjadi banyak sekali resesi Tuhan. Tapi di saat kami bersama dengan Engkau, Engkau Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau Tuhan tetap memberkati agar kami semua boleh lebih lagi memberkati, sehingga boleh lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk negara kami mau bersatu hati berdoa Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkata, di mana kami ditempatkan, di situ kami harus berdoa untuk kesejahteraan negara kami dan kota kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memberkati Indonesia. Amen. Terutama untuk kota Jakarta, Engkau Tuhan lebih lagi memberkati Tuhan. Amen. Dalam pemerintahannya Engkau Tuhan berikan kebijaksanaan Tuhan. Untuk Pak Jokowi senantiasa Engkau berikan kekuatan
kebijaksanaan untuk memimpin negara kami Tuhan. Kami percaya negara kami akan semakin maju. Negara kami akan segera melewati setiap pandemi yang ada saat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan senantiasa memperhatikan negara kami Indonesia Tuhan. Indonesia berada dalam tangan-Mu. Penuaian jiwa secara besar-besaran boleh terjadi atas Indonesia. Dan juga sebelum penuaian terjadi, kami percaya Engkau Tuhan terlebih mempersiapkan setiap hamba-hamba-Mu, setiap gereja-gereja-Mu untuk menerima setiap penuaian yang boleh terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua doa kami biarlah sesuai dengan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.